Selamat pagi. Kita hari ini masuk ke minggu ke-6. Minggu ke-6 judulnya adalah matematika keuangan. Kita hanya mempelajari 2 seksi dari sini. Seksi yang pertama adalah percentage. Percentage tujuannya adalah untuk mengetahui apakah itu percentage, menyelesaikan masalah menggunakan percentage yang naik ataupun yang turun. Write down scale factors associated with percentage change. Oke, coba kita kira-kira dulu ya. Bagaimana berapa persentase? 15% daripada 12. Harusnya gampang. 15 per 100 kali 12. Kita dapat 1,8. Oke, calculate. Nggak ada masalah saya rasa ya. Saya tinggal. An example. Suatu investasi naik dari 2.500 menjadi 3.375. Express the increase as percentage of the original. Originalnya yang mana? 2.500 kan? Nah, berarti kalau dia daripada original dia naik berapa persen? 35%. Oke. Nomor 2-nya at the beginning of the year the population is 8.400, annual rise adalah 12%. Find the population at the end of the year. Dia bilang naik 12%. 12% daripada 8.400 itu adalah 1.008. Jadi kalau naik 8.400 tambah 1.008. Ini juga saya rasa bisa didapatkan dari 112% kali 8.400. Sama itu nanti dapatnya ya. Practice problem, nggak ada masalah. Next. Oke, kita lihat ini example. Annual rate inflation is 4%. Find the price of a good at the end of the year. If its price at the beginning of the year is $25. Oke, dia 4% daripada dia mau naik 4%, berarti ujungnya adalah 104%, betul? Nah, 104% itu 1,04. 1,04 dikali dengan 25 kita dapat 26. Oke. Coba express the rise from 950 to 1007 as a percentage. Okay, find the percentage first. Ini enggak, dia langsung main daripada nilai 1007 dibagi dengan 950 dapat 1,06. Berarti itu nanti naik 106%. Berarti kan menjadi 106%. 106% itu adalah 100 ditambah 6%. 6%-nya itulah kenaikan. Oke, seharusnya nggak ada masalah. Coba kita sambil dilihat-lihat dulu. Nggak ada masalah. Oke, index numbers. Find the single percentage or decrease equivalent to. Anda disuruh mencari suatu kenaikan daripada 30% diikuti dengan kenaikan 40% lagi. Jadi akhirnya berapa persen? Nah, itu pertanyaannya. Kita coba yuk. 30 dan 40. Ada suatu nilai yang 100%, dia naik plus 30%, plus langsung dinaikkan lagi dengan 40%. Pertanyaannya di akhirnya berapa? Di sini tinggal nambah kan 130%. Tapi yang di sini bukan 170% ya. Karena 40% ini ditambah dari yang sini. 40% daripada 130 berapa persen, Pak? 40 per 100 kali dengan 130. Ini coret dengan ini coret dengan ini dapat 52%. 52% tambah 130 jawabannya 182 per. Nih, kenaikan 30 terus dinaikin lagi ke 40. Kita dapat bukan 170 ya. Yang kita dapat adalah 182. Oke. Index number. Pasti nggak ada masalah. Angka indeks ya. Angka indeks itu suatu angka yang menunjukkan kenaikan atau penurunan. Kira-kira seperti itu.
Jadi kalau nanti Anda ada data seperti ini nampak 686, 697 dan bla bla bla. Nah, di soal itu udah ada dijelaskan indeks numbernya yang 100 mana ini. 2, tahun kedua. Nah, jadi dari nomor 1 angka indeksnya adalah 98,5. Itu artinya terjadi kenaikan, betul? Dari 98,5 naik menjadi 100. Tahun pertama, tahun kedua. Bacanya selalu dari kiri ke kanan ya. 103 ini 103 berarti naik lagi. Tetapi di sini 102 berarti itu turun ya. Nah, 102 terus naik menjadi 105. Semua base-nya itu di angka 2 ya, angka 2. Oke. Anda disuruh menghitung nih. Share A, share B. Share A, share B base-nya di April. Base-nya di April. Jadi angka indeks ini dimunculkan karena ada beberapa data yang tidak mau diberitahu ke orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada data berarti menggunakan nilai asli kan. Pada saat dia mau presentasi sama orang, dia tidak akan menunjukkan data aslinya, dia nggak mau. Nah, jadi dia untuk menunjukkan sama orang itu naik atau turun, dia menggunakan yang namanya angka indeks, index number ya. Oke. Use the index listed and number table 3 to 5. 3 to 5 di atas ini. Okay, and then to find the percentage change in output from Y2Q1 to Y2Q4. Nah, berarti Anda gunakan Y2Q1. Y2Q1 100, Y2Q4 berarti adalah 105,7. Perbedaannya adalah tinggal ngitung aja lah itu, kurangkan aja ya. Nah, jadi masalah. Next. Inflasi itu kenaikan ya. Oke, terus key terms. Tabel 3.1 selesai. Nah, ada 17 soal. Oke, compound interest. Compound interest ini dilanjutkan dengan bunga majemuk. Bunga majemuk masih ingat ya? Bunga majemuk. Kalau Anda mengikuti kurikulum 2013, bab kelas 3 SMA itu menggunakan compound interest. Next. Ada compound interest, ada simple interest, compound interest. Yang Anda hitung manual-manual lebih gampang itu simple interest. Compound interest yang berulang kembali, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini interest 550, interest yang kedua adalah 55, interest yang ketiga adalah 660,5. Nah, ini pemikirannya. Tahun pertama kita punya angka 500. Keuntungan adalah 10%, berarti 50, betul? Akhir tahun kita dapat 550. Tahun kedua, Anda keuntungan 10% lagi, berarti sudah 55. Keuntungannya 55 jadinya, bukan 50 lagi ya, karena modal Anda menjadi 550. Jadi 55 menjadi 605 dan seterusnya. Oke, ini rumus umum. S P 1 tambah R per 100 pangkat N. Misalnya, tinggal berhitung ini. Contoh, find the value in 4 years times. $10,000 invested at 5% interest compound annually, compound ya. Oke, good. Tinggal masukkan aja. 10.000 buka kurung 1 tambah 5%, 5 per 100 di pangkat 4. Urusan kalkulator ini tinggal dipencet. Oke. Ini nanti kalau muncul di ujian, saya mau minta tabelnya per tahun ya. Ini kan tadi hitungnya langsung dapat jawaban akhir ya. Saya mau hitungnya per tahun. Kalau di online apa nanti kalau di ujiannya, di penjelasannya kau hitung manual. Oke. Ini lihat. A principal of $10 invested at 12% interest for 1 year. Determine the future value if the interest compounded annually. Annually itu sama normal, berarti Anda hitung normal.
Sekarang semi annually. Semi annually berarti setengah tahun, satu semester dia ngitung sekali. Kalau setengah semester dia ngitung sekali, berarti per 6 bulan. Kalau per 6 bulan berarti interestnya berapa persen? 6%. Ya kan? Ini dia, ya. 6% dia. Ya, tapi kalau untuk hitung setahun, itu menjadi pangkat 2 kan? Karena satu tahun itu 2 semester. Nah, di sini menunjukkan, yang di sini ya, dia menunjukkan, ini kan tadi ada dihitung semi annually, quarterly, monthly, and weekly, ya kan? Nampak itu di sini bahwa kalau makin banyak dihitung 11,2, 11,24, 11,26, 11,27 dan seterusnya. Kan begitu ya. Makin banyak dia dihitung, itu nilainya akan makin tinggi. Ya, makin banyak perhitungan itu akan makin tinggi. Oke, practice problem ini Anda dihitung ya. Ingat di sini dibacakan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kalau annually berarti pangkat 2 nanti. Kalau semi annually menjadi pangkat 4. Pada saat di sini pangkat 4, ini 6%-nya berubah menjadi 3%. Ngerti ya? Nah, quarterly. Nah, bagilah ya. GNP ini adalah istilah ya. GNP istilah aja, nggak masalah aja. Nah, nanti kalau udah ada rumusannya tinggal pakai aja. Oke. Masuk ke 3.2 ada berapa soal di sini? 18. Tugas kalian minggu ini adalah mengerjakan bagian 3.1 dan 3.2. Terus dikumpulkan di Microsoft Teams. Terima kasih.